Pengadilan Negeri Batam kembali menyidangkan kasus terdakwa Mehdi Monghasem Jahromi, nahkoda kapal MT Horse berbendera Iran yang melakukan transfer minyak ke kapal berbendera MT Freya berbendera Panama. Dalam perkara ini terdakwa Mehdi didakwa melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, karena di dalam kapal MT Horse saat penangkapan oleh Badan Keamanan Laut atau Bakamla Pulau Marore 322 terdapat sejumlah senjata api berbagai jenis. Pada sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli, Laksda Purnawirawan Sulaiman Ponto yang dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa menyatakan bahwa kapal Badan Keamanan Laut Pulau Marore 322 yang menangkap kapal MT Horse berbendera Iran menyalahi prosedur dan sebuah pelanggaran. Sebab menurut saksi, Undang-Undang Kelautan yang memayungi Bakamla tidak mengatur adanya kewenangan Bakamla untuk memiliki senjata, menyidik dan bertindak sebagai Coastguard. Sedangkan terkait bahwa kapal MT Horse menutupi nama kapal dan menurunkan bendera kapal saat melakukan ship-to-ship dengan kapal MT Freya berbendera Panama, saksi ahli Kapten Utoyo Hadi, SH, MCM Mar mengatakan bahwa kapal Iran MT Horse hanya melakukan pelanggaran lintas damai dan sanksi lazimnya diusir saja, karena kapal tersebut bukan melakukan kejahatan pelayaran yang perlu dipidana. Dalam perkara ini selanjutnya, Jaksa Rumondang Manurung, SH, MH yang didampingi Megatri Astuti, SH, MH, Senin depan akan melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Pada perkara ini, terdakwa terancam dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20 tahun, dan pasal 317 Jo pasal 193 ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Sejumlah senjata api di kapal MT Horse adalah AK-47 sebanyak 3 pucuk, pistol jenis Colt Browning sebanyak 1 pucuk, flare gun sebanyak 1 pucuk, PK machine gun barrel sebanyak 1 pucuk, PK machine gun sebanyak 1 pucuk, PK machine gun spare barrel sebanyak 1 pucuk, night vision binocular sebanyak 1 buah, amunisi sebanyak 1540 buah, magazin AK-47 sebanyak 18 buah, amunisi pistol Colt Browning sebanyak 65 buah, magazin Colt Browning sebanyak 5 buah, amunisi flare gun sebanyak 10 buah, amunisi machine gun sebanyak 1000 buah, magazin machine gun sebanyak 4 buah. Dan dia menggunakan juga penangkapan ini menggunakan tata urutan perundang-undangan sebagai perpres. Jadi kita sudah bertanya sama mereka. Dan jadi kalau seorang gelombang negara, menurut ahli ya, ini kan sudah menggunakan kapal negara ya Pak, sudah menggunakan atribut kewenangan di dalam perpres. Dalam perpres kita bilang legal lah, dalam tata urutan pemerintahan, undang-undang ada juga presiden. Kemudian menggunakan uniform negara juga terhadap penangkapan, dan itu juga diatur di perpres tersebut. Apakah dapat kita katakan bahwa penangkapan dia menggunakan atribut negara dengan undang-undang negara, kita anggap tidak ilegal? Di satu sisi dia juga menyatakan bahwa kami bekerja untuk negara berdasarkan aturan negara gitu, menggunakan kapal negara juga. Marore. Ini Pak. Nah, kita kan menarik bagi saya ya, Bapak mengatakan contohnya persidangan kali ini, ya kan, karena kita juga menggunakan, kita sudah katakan bahwa karena hukum laut ada menggunakan hukum nasional dan internasional, betul kepada dan hukum nasional kita juga ini, makanya kita menggunakan juga ya seperti ini Pak. Ya. Nah, jadi begitu. Jadi begitu. Kita bilang kita mau bicara di tataran mana ini, perpres atau tataran undang-undang?
Nah, kewenangan semua itu kan tatarannya ada di undang-undang, bukan ada di Perpres. Nah, apa yang dilakukan Bang Amla saat ini tidak ada diatur oleh undang-undang. Lalu bagaimana kita menyatakan bahwa itu salah? Nah, saya melihat undang-undang itu tidak berbicara senjata, tidak berbicara kapal, tidak berbicara kewenangan. Apakah undang-undang ini ada yang lain? Ada yang benar. Undang-undang 17 2008 itu coba baca tentang penjagaan open pantai. Jelas di sana. Kapalnya menggunakan kapal KN. Kemudian dia bisa dilengkapi senjata, dilengkapi dengan kapal. Apakah ada di dalam undang-undang kelautan itu yang menyatakan bahwa kapal Bakamla diberi status KN, bahwa Bakamla diberikan senjata, bahwa Bakamla itu tidak ada. Nah, sekarang kita tinggal melihat yang mana yang kuat, Perpres atau undang-undang. Nah, kalau saya selalu melihat undang-undang, makanya saya berani membuat tulisan bahwa Bakamla adalah Coast palsu. Karena undang-undangnya menyatakan begitu. Kecuali di dalam undang-undang itu, karena ada undang-undang yang jelas itu. Undang-undang yang mengatakan bea cukai itu dilengkapi senjata, ada. Jadi semua ada, kecuali Bakamla yang tidak ada. Tapi semua itu dia lakukan. Nah, ini gimana seperti begini? Kalau tulisan saya sudah baca, Bapak sedang baca bagaimana saya mengkomplain Bakamla, kehadiran Bakamla ini. Karena ini adalah wajah buruk bagi kemaritiman kita. Kawan-kawan saya dari luar negeri semua itu tanya, Ponto, what is Bakamla? Can you tell me? Gak bisa. Nah, semua tahu bahwa apa itu Bakamla. Apa akibatnya? Indonesian water itu menjadi high risk country, high risk water. Akibatnya high risk yaitu bawa senjata, kapal-kapal lewat bawa senjata. Yang kedua, asuransi lewat pelayaran laut kita naik melambung tinggi. Akibatnya mobilnya jadi mahal nanti lah beli gara-gara Bakamla. Nah ini, jadi kelihatannya sepele. Ini sejak Bakamla dilahirkan, saya sudah ribut itu. Ini nanti akan menjadikan masalah. Nah ini hari ini kita menerima bagaimana kita harus bersidang oleh penangkapan oleh yang tidak berhak. Nah ini akibatnya. Nah sekarang ini tinggal bagaimana kita. Nah karena ini menjadi jurisprudence. Ini menjadi jurisprudence. Kalau nanti ini jadi benar, lalu bagaimana semua? Ini semua aturan perundangan dilanggar semua. Tidak ada satupun yang mulai dari kewenangan semua dilanggar. Nah kalau ini terus jadi benar, ini wajah hukum kita ke depan ini seperti apa? Karena melihat nanti sasaran itu tidak hanya kapal asing. Kapal-kapal kita pun, kapal-kapal berbendera Indonesia pun nanti jadi sasaran semuanya. Lah kalau itu dari seperti itu, Indonesia, poros maritim Indonesia itu tidak kemana. Kita akan dilewati semua perairan Indonesia high risk water, langsung jadi mahal, semua jadi mahal. Kalau sudah mahal, satu-satunya jalan keluar ke dunia untuk penjualan hasil investasi Menko Maritim tidak lewat udara, tapi lewat laut. Lah kalau lewat laut ini sudah high risk, ya bagaimana kita bisa mendapatkan hasil investasi itu? Jadi ini pentingnya. Tadi Bapak menerangkan bahwa Bapak Jadi Bapak menerangkan bahwa terkait dengan penangkapan korupsi di Indonesia. Pak tadi yang menjelaskan itu. Kalau saya tanyakan di sini, apabila ada kapal asing masuk ke teritorial Indonesia, kemudian dengan menurunkan bendera kapal tidak terpasang. Kemudian ada nama kapal, nomor limo juga ditutupi. Mau saya tanyakan Bapak, bagaimana status kapal asing tersebut? Statusnya, aslinya status hukumnya apa? Status hukumnya? Status hukum. Jadi status hukum sebuah kapal bukan ditentukan oleh suatu sendiri. Secara fisik bendera itu bukan. Saya itu pernah jadi kepala bidang kelaikan kapal dan status hukum. Jadi tahu. Nah gitu ya. Jadi yang menentukan itu apa? Adalah namanya itu namanya surat laik. Ya, kalau internasional ya national certificate itu ada, itu yang menentukan. Seperti misalnya seseorang
TNI kalau seragamnya dibuka apa enggak TNI karena sih tetap yang penting apa tanda buktinya anggotanya sudah tahunya itu. Terus masalah nama kenapa bukan namanya itu hilang? Nama bisa aja dilihat di sertifikat kapal juga ada. Tetap aja dimanapun nama itu penting, tapi kadang-kadang menjadi harus disembunyikan. Jadi ini saya bicara ini masalah dunia bisnis. Karena saya terus aja 13 tahun saya pernah keliling dunia, ya terus sebagai nakoda ya juga melakukan waktu Indonesia belum karena RI ini masih zaman Orde Baru belum sama Cina itu masih belum punya hubungan diplomatik. Jadi untuk kepentingan bisnis itu kadang-kadang ya begitu. Ya kita tahu lah ini sedikit pengetahuan aja bahwa yang namanya Iran ya, betul ya Iran. Iran itu kan ada masalah yang baru dengan Amerika. Kalau ketahuan benderanya, namanya ini apa, mau dia berurusan berniaga apa itu kadang-kadang ya bisa jadi masalah. Termasuk negara yang mau menerimanya apa semua, ini tawannya dia, jadi jadi masalah di senjatanya yang apa semua. Itu jadi mari kita coba alasan-alasan politik ini kalau bisa ya kita kesampingkan. Itu masalah. Tapi bukan artinya tanpa bendera itu kapal itu tidak ada wilayah negaranya, negara bendera itu bukan artinya bendera ini, artinya apa daripada bendera kapal, bendera kitanya kita. Jadi masalah bendera juga gini perlu saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya. Dalam undang-undang masalah itu bagi kapal yang Indonesia berbendera berhak itu boleh mengibarkan bendera kapal berbendera Indonesia pada bagian buritan kapalnya. Berhak boleh, artinya haknya nggak digunakan tidak masalah, gitu lah. Nah, tapi lazimnya kan gitu, lazimnya, karena itu masalah kepada visi. Kalau bendera kapal itu kalau di tengah laut itu nggak pernah dipasang, nanti masuk pelabuhan baru dipasang. Karena di laut itu anginnya kuat, sebentar dipasang baru 1 jam, hancur berantakan. Itu termasuk bendera penghormatan. Kalau bendera penghormatan kita datang misalnya, kapal kita datang ke Jepang, kalau masuk di pelabuhan baru naikkan. Dan di pos-pos tertentu bertemu dengan kapal perang. Kalau masuk ke sini mau dulu, Pak. Mau dulu. Makasih juga saya. Hari ini Pertanyaan saya. Pidana pelayaran. Oh, pidana pelayaran. Pak, kalau dari kacamata Bapak dan perkara ini. Itu yang undang saya ini nanti. Oh siap, Pak pengacara mohon izin. Boleh berkenan saya wawancara? Wah, jangan Bapak aja ya. Yang bikin pendapat tadi kan Bapak ini. Iya, kan berdua. Tanyaannya nggak masalah itu. Iya, Pak. Apa yang di dalam apa yang dalam perkara ini, Bapak dari kacamata Bapak sebagai ahli pidana pelayaran, Bapak melihatnya sebagaimana perkara ini? Kenapanya? Perkara ini bergulir. Perkaranya ya Sebenarnya pidana kah atau memang bagaimana? bukan kejahatan pelayaran, tapi pelanggaran pelayaran. Bukan pelanggaran lintas damai. Seharusnya tidak boleh ditahan, tidak boleh ditangkap, Tentunya mestinya begitu, cuma diusir. diusir. Nah, jadi negara dalam hal ini Bakamla yang bertindak ini bersalah Pak atau Saya gimana? tidak Atau keliru? kewenangan yang mengatakan begitu kan itu. Nggak bisa saya Keliru menilai. dalam menjalankan tugas Pak. Amanat Tidak, Undang-Undang saya 17 tidak ini. mengatakan nggak boleh menjustifikasi. Oke, ya. Nggak boleh. tapi seharusnya itu memang apa orang ini Kalau diusir aja atau saya gimana? sampaikan fakta hukum tadi kan.
Itu kalau pelanggaran ini harusnya memang diusir aja atau tidak ada pidana? Diusir. Ya kalau nggak ada, kembali kepada pasal 1. Kalau ada aturan baru ada delik. Aturannya nggak ada. Aturannya Kita bacakan pasal 193 ayat pertama kan gitu kan. Itu lokusnya bukan di tempat penangkapan. Kalau yang ada penangkapan ayat keduanya tapi nggak ada sanksinya kan gitu kan, nggak ada sanksi. Ya, tapi itu tetap juga masuk bagian pelanggaran. Artinya nggak boleh berhenti kan terus menerus. Itu di undang-undang pelayaran tadi itu Pak? Ya. Undang-undang pelayaran atau undang-undang kelautan? Enggak, konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut. Oh, konvensinya ya. UNCLOS. Pak, dengan adanya dia menutup identitas, dengan dia adanya institusi, apakah tidak? Tadi udah saya jelaskan. Iya. Ya udah cukup jelas ya di sana dijelaskan. Iya. Nggak masalah. Itu kan cuma alasan politik yang dilakukan di alasan umum kan gitu. Iya. Ya terus perbuatannya tuh apa yang melanggar hukumnya mana kan gitu saya bacakan nggak ada pelanggaran. Oke Pak, nama lengkap Pak? Ya? Nama lengkap Pak? Utoyo. Utoyo. Mohon izin Pak, saya ambil dokumentasikan Bapak boleh? Nggak usah nggak apa-apa. Yang udah dukung. Udah diambil. Pak, berkenan izinkan saya meminta kontak. Dia pelanggarannya adalah pelanggaran di Undang-Undang Nomor 696 yang itu tidak ada pidananya. Pelanggaran apa Pak? Dia pelanggaran alur sesuai undang-undangnya kan pelanggaran alur laut kepulauan. Oh, dia hukumnya itu undang-undang apa tadi itu? Alur laut kepulauan hukumnya itu Undang-Undang Nomor 696 tentang perairan. Oh. Nah di situ tidak ada pidananya. Jadi tergantung hakim. Oh, tergantung hakim lagi ya. Sebagai Bakamla, bolehkah Bakamla menangkap para kapal-kapal asing yang masuk ke perairan? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak Pak? boleh. Itu diatur di mana Pak? Mohon Karena izin. penangkapan itu menurut KUHAP itu adalah kewenangan penyidik. Penyidik. Bakamla bukan penyidik. Jadi penangkapan oleh Bakamla itu bisa semua. Malah Bakamla kalau gayanya seperti itu, untung orang Iran itu tidak melawan. Kalau dia melawan, itu dia bisa karena dia bisa dianggap perompak masuk ke kapal. Karena dia tidak punya kewenangan dengan senjata naik ke kapal itu bisa dianggap sebagai perompak itu. Itu untuk Bakamla itu. Oke. Pak, dengan adanya menodongkan senjata, apakah itu perompakan menurut kajian hukum Bapak? Ya itu bisa merupakan perompakan karena dia tidak punya kewenangan untuk naik di kapal saja dia tidak punya kewenangan, apalagi dia sampai menodongkan senjata. Itu presiden yang sangat buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana dia dengan atribut yang begitu seakan-akan itu atribut negara, padahal undang-undang tidak mengatur begitu. Jadi kita melihat hak itu bukan dari Perpres ya, seperti saya jawab tadi. Hak itu diatur oleh undang-undang. Nah, undang-undang tidak mengatur seperti itu, tidak ada kewenangan itu, apalagi sampai menodongkan senjata. Itu sudah bisa Iran untung mereka tidak melawan. Kalau dia melawan, karena dia bukan petugas. Ini wajah buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Jadi sebaiknya kalau Bakamla ini menurut Bapak sebaiknya gimana nih kalau dapat ini? Presiden kan sudah perintahkan bahwa Bakamla itu supaya ditransformasi menjadi Indonesia Navy Coast Guard. Kan ditransformasi. Ya. Presiden kan halus saja sebenarnya itu dibubarkan itu, tapi kan halus-halusnya ditransformasi. Dibubarkan, diganti undang-undangnya lah. Indonesia Sea Coast Guard. Itu sudah perintah presiden. Nah ini sudah harus dilaksanakan, kalau tidak nanti kita akan sulit ya seperti ini terus. Itu seperti saya bilang tadi, kita di dunia internasional ada perampok yang berseragam. Iya. Nah yuk. Nah ini akan mengakibatkan yang berseragam benar bisa tidak dipercaya. Jangan-jangan berseragam ini juga perampok. Nah, kan ini. Terima kasih dengan siapa tadi Pak? Pak Ponto. Dengan Soleman Ponto. Soleman Ponto. Ya. Terima kasih Pak.